Kalau menurut Pak Agus sendiri untuk pengelolaan aset di Jawa Timur sekarang ini seperti apa Pak kondisinya? Yang kita dorong pemerintah provinsi agar ada badan ya yang khusus pengelolaan aset pemerintah provinsi Jawa Timur. Kalau serius pemerintah provinsi itu menjadikan potensi aset itu menjadi pendapatan asli daerah yang menyumbangkan PAD yang cukup signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol bareng Dewan. Kali ini bersama saya Risa Ismaya, bersama dengan ABTV juga. Nantinya kita akan ngobrol bersama anggota Dewan dari Provinsi Jawa Timur, di mana kita akan update informasi dan juga nanti kita akan bahas isu-isu terbaru yang ada di Jawa Timur. Kesempatan kali ini saya juga bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah lama ini ya nggak berjumpa dengan beliau. Hari ini di tengah kesibukan, saya tahu mobilingnya tinggi sekali beliau. Mungkin juga banyak agenda-agenda begitu. Jadi ya kesempatan bertemunya hari ini begitu. Kita akan ngobrol terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah dan juga dampak pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C, saya bertemu dengan Bapak Haji Agus Wicaksono SOS. Beliau adalah anggota DPRD di Jawa Timur Komisi C, dan daerah dapilnya ini adalah Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana kabar beliau? Kita tanya langsung. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Ya, kalau biasanya saya nyebutnya Bapak Agus Yuda. Saya masih ingat, Mbak, kalau di DPD Provinsi itu di Indrapura yang namanya Agus banyak gitu. Jadi lebih biasanya dikenal dengan Bapak Agus Yuda. Iya, betul. Ya, selama tidak berjumpa Pak, semoga tetap sehat aja nih Pak. Ini mobilingnya tinggi hari ini ya Pak ya. Iya. Ini mohon maaf nih mengganggu waktunya Bapak untuk kita ngobrol sejenak ya Pak ya. Komisi C biasa Pak, terkait dengan aset tentunya yang bakal kita obrolkan hari ini. Pak Agus Yuda. Tapi sebelumnya kita pengen ngobrol sebentar Pak terkait dengan profil Bapak nih. Kayaknya Risa agak istilahnya anak sekarang tuh kepo Pak. Berseliweran di media sosial kegiatan Bapak sehari-hari begitu ya. Jadi kepo nih waktu awal-awal jadi anggota DPR. Waktu dulu Pak pertama tuh kira-kira sudah berapa periode nih Pak sampai sekarang di provinsi untuk menjadi anggota untuk DPRD? Di DPRD Kabupaten Lumajang kita kebetulan 3 periode dan kebetulan juga partai mengamanatkan kepada saya untuk menjadi ketua DPRD di Kabupaten Lumajang selama 3 periode. 3 periode? Ya. Berarti tahun berapa Pak itu Pak awal itu Pak? 2004. 2004. Oke, berarti sudah 3 periode ditambah sekarang ini di provinsi juga Pak? 2 periode. 2 periode. Jadi dari 2004 sampai sekarang 22 tahun Pak sudah berkecimpung menjadi seorang legislatif gitu ya. Bertemu dengan banyak konstituen juga, di mana kegiatannya tentu bermacam-macam. Akhir-akhir ini Pak, kalau kita mengingat di kemarin kita bahas bahwasanya untuk tahun ini ada yang harus dicapai. Untuk PAD adalah 17 triliun begitu untuk 2026 targetnya begitu Pak. Tahun lalu untuk targetnya terlampaui Bapak, untuk tahun ini kira-kira optimis nggak Pak itu akan terlampaui seperti tahun lalu Pak? Jadi target pendapatan asli daerah pendapatannya selalu memenuhi target ya. Bahkan memang target kita terukur, tetapi dalam menentukan target ya kita agak pesimis, tapi melihat seluruh potensi pundi-pundi pendapatan yang mana yang harus terus kita optimalisasikan agar kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur ini semakin meningkat. Nah, memang
hari ini daerah ya, baik kabupaten kota maupun provinsi Jawa Timur, di seluruh lini memang kita tingkatkan seluruh kinerja aparatur pemerintahan selaku mitra kita, utamanya di bidang pendapatan, agar visi misi gubernur yang sudah kita sepakati bersama dalam rencana program jangka menengah daerah ya, tentunya ya visi misi itu harus menjadi kenyataan. Walaupun tantangannya cukup berat dengan keuangan negara yang ya tentunya tidak baik-baik saja. Betul. Jadi efisiensi, efektif, menggunakan APBD ini harus benar-benar bijak dilakukan oleh semua pihak, baik DPRD Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota. Ya, kalau kita melihat suasana sekarang ini, melihat geopolitik global yang memanas di awal tahun begitu ya Pak ya. Sebenarnya tetap saja optimis, cuman kadang-kadang ada sedikit kekhawatiran begitu Pak terkait dengan apakah nanti punya pengaruh yang banyak nih, terutama kalau di Komisi C kan yang diutamakan ya bagaimana mendorong PAD ini lebih meningkat, di mana kita tahu transfer dari pusat juga dikurangi ya Pak ya, ada pengurangan. Kemudian berarti harus mengoptimalkan yang kita punya, termasuk yang tadi sempat saya sampaikan aset dan sebagainya. Dulu Pak ketika masih banyak dana yang masuk transfer dari pusat, mungkin untuk aset itu belum begitu dioptimalkan. Sekarang sudah digenjot gitu ya Pak untuk pengelolaan aset yang ada di Jawa Timur itu sendiri. Yang kita tahu Jawa Timur punya banyak aset nih Pak. Betul. Oke. Kalau yang terbaru yang mungkin informasi yang bisa disampaikan terkait aset yang ada di Jawa Timur seperti apa Pak? Ya, terus yang pertama bagaimana inventarisir seluruh potensi aset. Ya. Dan tentunya aset ini tidak hanya tidur, tidak dipergunakan ya. Karena yang pertama itu juga nanti dampaknya dianggap itu tanah negara, itu banyak masyarakat yang menggunakan dan akhir-akhirnya kita ribut dengan warga masyarakat. Betul. Karena tidak dikelola. Hanya dipakai saja tanpa ada kejelasan begitu ya Pak ya. Betul. Yang terjadi seperti itu Pak ya sekarang ini ya, berarti? Tidak semuanya. Oke, sebagian tidak semuanya. besar. Kemudian beberapa potensi yang ada itu bagaimana kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota agar aset pemerintah provinsi itu bermanfaat ya bagi pemerintah setempat. Dan muaranya adalah pendapatan dalam potensi tersebut. Betul. Kalau menurut Pak Agus sendiri untuk pengelolaan aset di Jawa Timur sekarang ini seperti apa Pak kondisinya? Ya kondisinya ya kita maksimalkan ya. Kita sudah beberapa kali hearing ya dengan mitra kita, termasuk beberapa aset yang secara administrasinya belum terselesaikan dengan baik ya. Masih ada klaim antara pemerintah kabupaten maupun provinsi. Tumpang tindih begitu Pak? Bukan tumpang tindih, klaim ya. Oh diklaim aja. Jadi itu yang harus kita selesaikan bersama. Sehingga beberapa catatan yang mungkin masih sering muncul di hasil audit BPK itu tidak lagi muncul karena secara administrasi kita sudah selesaikan. Kalau memang itu diberikan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten dan tentunya itu ya benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten ya tentu saja itu akan diserahkan. Tetapi kalau memang itu harus kita kelola, ya kita maksimalkan. Beberapa aset sebenarnya memang ini kewenangan DPKAD ya. Tetapi bidang aset ini sudah membagi habis. Misalkan, oh ini kewenangan Dispora ya, tapi nanti pendapatannya setor ke DPKAD. Oh ini pariwisata, nanti setornya ke
Nah, inilah sebenarnya yang kita dorong pemerintah provinsi agar ada badan ya yang khusus pengelolaan aset pemerintah provinsi Jawa Timur. Berarti nanti untuk keperluan sertifikasi itu penting harus dilakukan untuk aset-aset yang ada di Provinsi Jawa Timur begitu ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang ini yang paling utama berarti fokusnya adalah bagaimana sertifikasi itu dilakukan menyeluruh di seluruh aset yang ada yang punya Pemprov gitu ya Pak ya? Kalau itu secara administrasi, pertanyaannya Mbak, bagaimana optimalisasi pendapatan? Betul. Artinya kita harus punya badan tersendiri yang memang mengurus aset ya, ya untuk kita optimalkan menjadi bagian dari pundi pendapatan dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Perkara administrasi tetap kita urus, bukan badan itu untuk ngurus administrasi, ya. Tetapi badan itu untuk mengelola secara optimal seluruh potensi yang ada itu menjadi pendapatan yang cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap kekuatan APBD kita. Oke, kalau menginventarisasi kemudian dicatat lah istilahnya dengan sekarang ini kan sudah era digital ya Pak ya. Kalau menurut Pak Agus Yuda sendiri bagaimana Pak? Untuk era digital sekarang ini berkaitan dengan bagaimana nanti menginventarisasi aset-aset yang ada begitu Pak? Inventarisir ya semuanya sudah tahu, tercatat ini aset pemerintah provinsi dan sebagainya. Tapi aset ini mau dikelola bagaimana agar menjadi sumber pendapatan itu maksud saya. Oke. Jadi biar menghasilkan PAD lah Pak ya, yang gitu ada gitu nyata gitu. Oh kalau ini posisinya daerah ini berada memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata, ya maka entah itu kita maksimalkan untuk menjadi wisata buatan atau wisata alam itu kan tergantung potensi yang ada. Itu maksud kita menginventarisir seluruh potensi ya agar kita meningkatkan pendapatan itu kan harus ada modal juga kan itu. Kita keluarkan modal, kita bikin potensi itu menjadi bagian dari pundi-pundi pendapatan yang menyumbangkan signifikan terhadap PAD. Seperti waterpark, batu itu kan ya kita maksimalkan. Betul. Berarti ada keterkaitan begitu Pak antara tadi optimalisasi aset dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Pasti. Ya. Kalau di dapil Bapak nih di sini kira-kira potensi yang ada itu sudah dioptimalkan apa belum Pak di wilayah kalau di wilayah Lumajang Jember kita punya potensi pembibitan benih ya. Tapi ya tidak dioptimalkan Mas ya. Kita lihat ya dalam kondisi ya menganggur, tapi itu sudah diserahkan kan oleh kepada Dinas Pertanian. Tapi Dinas Pertaniannya mungkin belum mengoptimalkan, mungkin hanya disewakan kepada pihak warga masyarakat, tidak dimaksimalkan sebagai pembibitan benih unggul, misalkan begitu. Tapi masih belum optimal saja, tapi sebenarnya sudah berjalan begitu ya Pak ya? Iya, siapapun ya kalau mengelola terus sewakan kepada masyarakat ya itu bukan optimalisasi. Jadi berarti ada beberapa kendala dong Pak yang terjadi ketika ada banyak kendala. Banyak kendala. Tapi pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Timur sudah bertekad, punya persepsi yang sama, semangat yang sama, bagaimana seluruh potensi yang ada di Jawa Timur step by step ini kita maksimalkan pendapatannya. Ya, yang mungkin sering ditemui, kendala yang paling sering ditemui, yang banyak ditemui apa Pak? Kira-kira ketika ada seperti itu pengoptimalan aset yang ada. Ya, yang pertama itu tadi kadang sudah digunakan oleh pemerintah kota atau masyarakat. Terus tidak ada kesiapan ketika optimalisasi dilakukan oleh OPD, misalkan Dinas Pertanian. Ini arahnya kemana? Belum ada support yang memadai dari
pihak pemerintah provinsi dalam hal ini TAPD. Oke. Perencanaannya itu tidak disiapkan. Semangat optimalisasi oke, tetapi di dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Ya. itu mestinya sudah terencana dengan baik gitu. Oh, ini potensi pertanian, arahnya untuk pembibitan unggul di wilayah Lumajang dan sekitarnya itu apa, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pendapatan dari pembibitan unggul, tetapi masyarakat petani itu juga menikmati dampak dari bibit unggul sehingga produksi pertanian juga naik. Ya secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga ikut akan meningkat mengikuti. tuh gitu ya. Oke, berarti yang ada itu juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang ada di tempat tersebut atau di sekitar. Pasti. Oke, seperti itu. Pak, kan bentuk sinergi yang paling kuat misalkan dengan mitra dari Komisi C yang kita tahu BPKAD yang tadi Bapak sampaikan begitu. Kemudian apa bentuk sinergi yang paling krusial Pak antara Komisi C bersama dengan BPKAD Bapak? Mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak. Bentuk sinergi yang paling krusial antara Komisi C dengan BPKAD terkait dengan aset ini Pak. Ya, yang pertama kita sudah sama-sama merasakan dengan kekuatan APBD yang berkurang, yang cukup signifikan, tentu saja ini berpengaruh terhadap implementasi dari rencana program jangka menengah daerah walaupun tidak mengganggu, tapi juga merasa ada dampaknya. Ya. Maka kita sadar bahwa potensi yang ada ini harus kita maksimalkan. Itu sinergi yang sudah kita bangun dengan DPKAD. Tetapi ketika komisi sudah menetapkan target ya, tentu saja harus diikuti ya oleh badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah. Agar apa? Agar support. Kalau mau dimaksimalkan pendapatannya, support anggarannya berapa? Untuk apa? Kan itu. Itu yang sebenarnya harus konkret. Oke, saya masih berbincang ngobrol bareng anggota Dewan. Beliau ada Pak Agus Juda dari Komisi C. Beliau wakil Ketua Komisi C, Bapak Nggih. Jadi kalau bertemu dengan beliau pasti yang dibahas terkait dengan aset dan anggaran. Saya deg-degan juga nih masih kalau ngomongin aset gitu Pak ya. Targetnya mungkin tetap optimis lah bisa terlampaui di tahun ini. Selalu terlampaui. Hanya ada 1-2 kendala yang mungkin nanti bisa diatasi bersama ya. Tentu dengan Komisi C bersama dengan mitra-mitranya. Yang kita tahu yang paling banyak kalau mitra dari Komisi C berarti tadi disampaikan ada BPKAD, kemudian ada Bapenda mungkin yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bapak, kemudian bagaimana akhirnya Komisi C ini bisa mendorong BPKAD untuk meningkatkan PAD yang berbasis aset Bapak? Tadi kan kalau BPKAD berarti yang ngurusin aset gitu Bapak. Nah itu Komisi C biasanya mendorong BPKAD-nya meningkatkan aset itu bagaimana, Bapak? Yang pertama saya sampaikan inventarisasi potensi ya. Harus. Ini potensinya apa? Oh, misalkan ini untuk peternakan. Oh, ini untuk perikanan. Seperti yang berada di mana itu? Gresik gitu ya. Itu dimanfaatkan untuk pertanian perikanan ya. Udang apa itu? Itu juga pendapatannya juga luar biasa. Itulah sebenarnya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah provinsi jauh-jauh bulan. Agar apa? Agar ya tidak hanya semangat ketika rapat, tetapi langkah konkret, langkah nyata. Baik itu langkah-langkah real yang dilakukan oleh DPKAD sekaligus support pada anggaran yang akan diberikan ketika mau mengoptimalisasi PAD melalui aset.
Oke. Bapak berarti tadi Bapak sampaikan di masing-masing kabupaten atau kota itu mempunyai satu keunggulan tersendiri. Kalau tadi misalkan biar tepat sasaran begitu untuk pemanfaatan aset, kalau di wilayah Gresik mungkin tadi dengan perikanan ada udang dan sebagainya. Apakah begitu Bapak? Iya. Mungkin kalau ada di wilayah Lumajang nanti yang bisa dioptimalkan apa begitu Bapak? Kalau di wilayah Lumajang apa nih Pak yang berusaha untuk dioptimalkan? Itu hanya di Pasirian aja. Pasirian. Bukan semua kabupaten itu punya oke. aset. Kan itu. Hanya beberapa saja begitu. Iya, hanya 2 hektar gitu. 2 hektar, oke. Kalau mungkin di tempat-tempat lain di kota atau kabupaten lain yang di Jawa Timur ada juga Pak banyak pemanfaatan aset yang bersifat ini kearifan lokal begitu Bapak di masing-masing kabupaten kota. Apakah ada yang sudah menyampaikan seperti itu Bapak? Maksudnya kearifan lokal? Kalau misalkan potensi misalkan aset milik Pemprov yang ada misalkan di Jember misalkan nanti ada di tepi pantai dan lain sebagainya itu akan digunakan sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di sana begitu apakah Iya memungkinkan? betul. Oke. Kalau di Kita wilayah- lihat, oh potensinya untuk apa? Oke, begitu. Oh untuk mendukung destinasi wisata ya situ. Oh untuk kuliner ya itu Oke. gitu loh. Oke, jadi pas Oh, gitu untuk ya. pertanian itu. Biar ya. tepat sasaran gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang saya maksud inventarisasi potensi. Oke, di masing-masing kabupaten kota yang ada gitu ya. Banyak ternyata ya Pak asetnya Pemprov ya di Banyak. kabupaten kota. Mau minta? Itu minta itu kalau disuruh mengelola ya susah Pak ya kalau enggak. Tidak apa-apa, dikerjasamakan dengan masyarakat asalkan pendapatan bisa menyumbangkan pendapatan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Banyak dikerjasamakan dengan pihak swasta. Banyak ya Pak ya. Iya. Untuk hasilnya mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan Pak yang sudah kelihatan ada kerjasama dengan swasta kemudian ternyata hasilnya sungguh signifikan meningkat gitu mungkin ada contohnya. Belum bisa, Belum tapi bisa. banyak ya. Tapi banyak. Oke. Di beberapa kabupaten kota Karena ada. kalau soal angka saya Iya. rekam jejak digital nggak bisa hilang. Oke, betul. Jadi harus betul. tepat. Oke. Jadi yang pasti di beberapa tempat sudah ada dan sudah berjalan. Dan terbukti Oke. apa ya, targetnya kita tingkatkan dan itu ya selalu terlampaui. Melampaui target terus. Selalu seperti tahun kemarin Bapak ya yang Selalu. kita tahu. Karena tahun lalu kita juga sempat ngobrol optimis sekali ternyata memang melampaui apa yang disampaikan untuk target PAD yang ada di Provinsi Jawa Timur begitu. Kalau nggak salah kemarin di urutan kedua begitu Pak untuk PAD begitu ya Pak ya. Itu. Kemudian kalau terkait dengan pengelolaan aset Pak, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri dampak lemahnya pengelolaan aset terhadap keuangan daerah itu seperti apa Pak nantinya? Yang pertama itu tadi ya, banyak tanah-tanah kita yang masih saling klaim. Ya. Oh ini milik kabupaten, oh ini anu kan. Karena status tanahnya saling klaim gitu, tidak bisa membuktikan. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di DPKAD itu bidang aset itu hanya berapa personil saja. SDM berarti. Ya, SDM-nya yang harus perlu ditambah. Oke. Bahkan bukan untuk ditambah. Kalau memang serius pengelolaan aset ini ya bermuara pada peningkatan PAD, ya memang harus bikin badan pengelolaan Tersendiri yang khusus aset. gitu Pak ya. Itu penting. Urgent kan Pak? Urgentkah itu dilakukan Pak? Ya kalau kepingin optimal. Oke. Berarti harus ada Kalau usaha. hanya segelintir orang saja ngurus aset yang banyak kan ya tidak mungkin optimal. Paling hanya koordinasi dengan pertanian per tahunnya. Iya. Oh ini dikasih di sini. Oh dengan pariwisata dikelola pariwisata. Oh dikelola dinas sosial yang salah satunya sekarang menjadi sekolah rakyat kan. Gitu. Oh dengan dinas pemuda dan olahraga beberapa lapangan tenis kan gitu. Oke. Itu yang asetnya provinsi. Jadi pengelolaannya memang membutuhkan SDM yang cukup untuk biar inventarisasinya itu berjalan optimal gitu ya Pak ya. Nah sedangkan DPKAD hari ini ya memang diserahkan kepada beberapa UD yang berkaitan dengan itu. Misalkan lapangan tenis ya sudah dikelola oleh Dispora. Nanti Dispora store ke DPKAD. Oke, jadi kolaborasi juga antar Artinya OPD. tidak langsung. Tidak langsung. Nah, kalau kepingin optimalisasi, saran saya ya, Mbak, ya,
bikin badan pengelolaan aset. Itu yang paling penting ya berarti. Kalau serius. Kalau ya begini-begini saja ya sudah biar dikelola Dispora, pariwisata, pertanian, perikanan. Jadi perlu dicatat di garis bawah ya berarti perlu badan khusus untuk pengelolaan aset. Bukan badan khusus. Badan pengelolaan. Badan pengelolaan seperti itu. Dipisahkan sendiri untuk khusus mengelola aset gitu ya. Itu luar biasa ya Bapak kita ya. Jadi memang solusinya yang ada harus seperti itu. Tadi keterbatasan SDM. Kenapa saya ini dilihat orang banyak. Jadi kalau keliru ya saya luruskan. Siap. Jadi badan pengelolaan aset yang memang harus disiapkan tersendiri. Kalau serius pemerintah provinsi itu menjadikan potensi aset itu menjadi pendapatan asli daerah yang menyumbangkan PAD yang cukup signifikan, menjadi kekuatan tersendiri bagi kekuatan APBD kita. Betul. Karena memang sekarang ini aset juga menjadi salah satu PAD yang dibutuhkan ya dengan berkurangnya transfer dari pusat dan lain-lain. Bagaimana peningkatan PAD melalui aset juga penting untuk disampaikan. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan BUMD Pak sekarang, kalau menurut dari Komisi C sendiri, menurut Pak Agus deh ini, bagaimana peran Komisi C untuk memperkuat BUMD terkait dengan pemanfaatan aset Bapak? Ya kerjasama. Jadi BUMD itu kan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya artinya harus sinergi dengan seluruh potensi yang ada di Jawa Timur. Kalau kita tahu dari beberapa informasi yang kita dapat begitu Pak, untuk pemasukan sendiri PAD dari BUMD kan tidak begitu signifikan begitu Bapak. Kalau menurut Pak Agus Yuda untuk meningkatkan PAD sendiri dari sektor BUMD itu seperti apa Pak yang harus kita lakukan? Yang pertama ya harus ada evaluasi. Evaluasi yang serius ya dibentuk pansus. Pansus sudah berjalan. Jadi misalkan BUMD ini dengan diberikan modal sekian, tetapi ya memberikan pendapatan, tapi tidak sesuai dengan modal yang diberikan, ya tentu saja menjadi bagian evaluasi pansus. Bagi BUMD yang cukup produktif, cukup memberikan sumbangan PAD, ya akan kita dorong bagaimana penambahan modal kerjasama dengan baik, dengan beberapa potensi yang harus dikelola, ya ini yang langkah-langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi yang selalu kita dukung sebagai mitra pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gitu. Untuk BUMD sekarang yang punya rekor paling banyak untuk memberikan sumbangan PAD Pak, apakah betul dari perbankan, dari Bank Jatim mungkin? Ya tetap itu. Tetap itu ya, karena yang paling apa ya Pak ya, tetap selalu Bank Jatim misalnya ini yang memberikan kontribusi untuk PAD di BUMD begitu. Kemudian strategi yang terpenting Pak, kita menyampaikan terkait dengan 2025 sampai 2030 lah misalkan, apa langkah strategis terpenting yang bisa dilakukan ke depannya Bapak untuk pengelolaan aset untuk peningkatan PAD itu sendiri Bapak? Ya itu tadi. Yang disampaikan tadi semuanya adalah SDM-nya disiapkan, anggarannya disiapkan, kalau perlu bentuk badan pengelolaan aset. Yang harus dilakukan seperti itu untuk jangka panjang ke depan gitu Pak ya. Bukan hanya menerima dari Dispora, pertanian, ini. Harus serius berarti, kalau mau serius tadi Bapak menyampaikan. Hal itu yang harus dilakukan. Luar biasa. Kemudian untuk kerjasama sendiri Bapak, bagaimana memastikan kerjasama pemanfaatan aset itu nantinya tidak merugikan daerah itu Bapak? Ketika kata ada kerjasama begitu, ada pemanfaatan aset, kemudian agar tidak merugikan daerah itu apa yang harus atau yang merugikan daerah mana itu? Daerah misalkan di daerah tertentu kabupaten atau kota yang di Jawa Timur misalkan, kemudian kita ada kerjasama pemanfaatan aset nih Pak. Biasanya kan ada pemanfaatan aset juga yang kadang-kadang kalau tidak sadar itu bisa merugikan suatu daerah tertentu misalkan ketika dikerjasamakan misalkan. Ada contoh? Mungkin proses lelang atau tender terbuka yang dilakukan gitu Bapak
untuk swasta dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau sudah disampaikan ke pihak ketiga atau pihak swasta itu kan pemanfaatannya kadang-kadang berlebihan atau lain sebagainya, itu bisa merugikan daerah tempat aset milik Pemprov itu berada mungkin Bapak. Itu bagaimana yang bisa dilakukan solusinya Bapak? Enggak. Hubungan simbiosis mutualisme. Harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan, dan dampaknya bukan hanya PAD, tapi pertumbuhan ekonomi, ICOR-nya semakin rendah. ICOR itu incremental capital output ratio. Artinya ketika ada investasi di daerah, itu mudah sekali pertumbuhan ekonomi mengikuti. Kalau kita ngomongin terkait dengan pengelolaan aset, panjang memang Pak, karena aset di Jawa Timur juga sekarang pengelolaannya juga berjalan bagaimana nanti meningkat lebih baik. Cuman indikator bahwa pengelolaan aset sudah berjalan dengan baik itu seperti apa Pak? Kalau mungkin boleh kita tahu. Bahwasanya aset itu pengelolaannya sudah baik. Itu ciri-cirinya mungkin seperti apa Pak Agus bisa menyampaikan? Ya cirinya ya target sudah terpenuhi. Target, oke. Target. Kemudian mungkin ada lagi Pak? Apa? Untuk indikator bahwa pengelolaan aset tersebut sudah optimal. Jadi dalam pembahasan kan seluruh potensi terpotret. Nah, kemudian target ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. Nah, antara komisi dan mitra, antara TAPD dan Banggar kan. Betul. Kalau target terpenuhi ya berarti sudah bagus. Kalau mungkin ada beberapa masyarakat kemarin juga menyampaikan, berarti kalau ada di pusat ekonomi baru lah misalkan Pak, karena adanya aset tersebut, apakah itu juga termasuk indikator suksesnya pengelolaan aset tuh Pak? Kalau di beberapa daerah kan ada asetnya provinsi yang berada di tempat-tempat yang strategis Pak. Itu biasanya digunakan sekarang ini oleh teman-teman UMKM untuk display nih barang, hasil kreativitasnya mereka atau mungkin hasil dari produktivitasnya mereka untuk menjadi tempat pertumbuhan baru, kayak semacam pasar ekonomi kreatif lah Bapak. Apakah itu juga termasuk indikator sukses pengelolaan aset Bapak? Tergantung persepsi. Oke. Boleh disampaikan sedikit Pak, tergantung persepsi seperti apa nih? Iya, kadang ngomong Jawa Timur gagal, Jawa Timur kan persepsi. Iya betul. Publik kan macam-macam. Iya, tergantung persepsi publik berarti. Iya. Gitu. Oke. Tapi yang terjadi sekarang ini usaha untuk mengarah ke pengelolaan aset yang lebih baik sudah ada begitu ya Pak ya? Oke. Sudah ada dan terus ditingkatkan. Ditingkatkan. Oke. Kalau kita menyampaikan terkait dengan aset, pasti tadi Bapak menyampaikan banyak yang harus dilakukan ketika mau serius begitu. Dari Komisi C sendiri untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset seperti apa Pak sekarang ini yang mungkin bisa disampaikan? Ya rapat-rapat kerja. Beberapa bulan kita lihat progresnya. Oke. Kalau memang progresnya bagus, nanti di perubahan APBD itu targetnya juga kita tingkatkan. Oke. Jadi pesannya seperti itu Bapak, untuk terakhir saja yang pengen kita sampaikan sebagai penutup di pertemuan kali ini. Pesan strategis untuk memperkuat sinergi dari Komisi C bersama dengan mitranya, terutama BPKAD ini Bapak, terkait dengan pengelolaan aset seperti apa? Jadi berbicara pendapatan asli daerah, ini sebenarnya tidak tertumpu pada DPKAD saja. Bahkan ya berbicara aset ya tidak terlalu banyak menyumbangkan kontribusi PAD yang cukup signifikan. Tapi bagaimanapun seluruh potensi ini harus benar-benar serius kita kelola dengan baik dan menjadi sumber pendapatan ya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Butuh keseriusan, butuh langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata dari semua pihak ya. Karena berbicara optimalisasi pendapatan ini saling memberikan kontribusi antara OPD 1 dengan OPD yang lainnya. Oke, luar biasa Bapak. Aset yang sekarang ini dipunya oleh Provinsi Jawa Timur memang harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Dan kalau ingin serius tadi Bapak menyampaikan harus dibentuk badan pengelolaan aset gitu ya, yang terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus untuk ngobrolnya hari ini. Bisa saya simpulkan sedikit berarti pengelolaan kekayaan daerah yang
baik merupakan kunci meningkatkan kemandirian fiskal di Jawa Timur, itu yang penting. Dan kalau dilakukan secara serius, itu pasti akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Jawa Timur. Betul. Bapak terima kasih, semoga kegiatan hari-hari ini berjalan dengan lancar, semoga sehat selalu. Bapak sudah berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Ini reses juga, kemudian komunikasi dengan masyarakat masih berlangsung setiap hari ya Pak ya, bertemu dengan banyak konstituen yang ada di Dapil. Ini jadwalnya padat. Jam nanti ada syiar sholawat, dilanjutkan halal bihalal dengan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke, luar biasa. Sukses untuk acaranya Bapak. Amin. Insya Allah ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi untuk kita semuanya. Itu tadi ngobrol bareng ngode bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Agus Wicaksono SS atau Bapak Agus Yuda yang ada di Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk ngode ngobrol bareng Dewan, saya tutup. Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.